Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah amin. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar BTQ, pelajaran BTQ. Baik, bagi anak-anakku sekalian yang belum menyiapkan pelajaran BTQ-nya, silakan siapkan buku BTQ-nya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal sujud tilawah. Pada kesempatan yang lalu, Bapak telah sampaikan bahwa sudah memberikan rangkuman tentang sujud tilawah. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sujud tilawah. Namun sebelum kita membahas tentang sujud tilawah, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada rangkuman yang telah Bapak share lalu, kita belajar BTQ tentang sujud tilawah. Kenapa sih kita harus belajar tentang sujud tilawah? Tujuan kita untuk belajar tentang sujud tilawah ini, yang pertama, Ananda semuanya nanti bisa tahu apa sih arti sujud tilawah dan juga bagaimana hukum sujud tilawah. Dan yang kedua, sujud tilawah ini salah satu adab ketika Ananda belajar atau membaca ayat suci Al-Quran. Jadi Ananda akan memiliki adab ketika sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik. Sekarang pengertiannya. Apa sih sujud tilawah? Sujud tilawah itu salah satu rangkaian ibadah atau adab saat membaca Al-Quran. Jadi sujud tilawah itu salah satu rangkaian adab ketika kita membaca Al-Quran. Lalu apa pengertiannya? Pengertian dari sujud tilawah itu, pengertiannya sujud tilawah itu sujud sekali. Lihatin, sujud sekali yang disunahkan ketika kita membaca ayat yang ada tanda sajadahnya. Bagaimana Pak tanda sajadahnya? Tanda sajadahnya seperti ini nih, seperti tanda panah ke atas. Jadi ketika kita melihat sebuah tanda ketika membaca Al-Quran, maka tanda sajadah, maka kita disunahkan untuk melakukan atau melaksanakan sujud tilawah. Ya. Kenapa sih Pak disebut sujud tilawah? Sujud tilawah itu artinya sujud bacaan. Tilawah itu bacaan. Kenapa sih Pak disebut tilawah? Karena sujud ini dilakukan ketika kita melalui atau membaca ayat yang terdapat perintah atau kata sujud. Jadi disebut sujud tilawah itu karena sujud ini dilakukan ketika kita menemukan ayat yang bertanda kata sujud atau perintah sujud di dalamnya. Jadi ingat ya. Jadi pengertiannya sujud tilawah itu sujud sekali yang disunahkan ketika kita membaca ayat yang ada tanda sajadahnya. Sedangkan kenapa disebut sujud tilawah? Karena sujud ini dilakukan ketika kita membaca atau melalui bacaan yang terdapat kata sujudnya. Beda ya? Oke.
Lalu Pak, di Al-Quran ada berapa tanda-tanda sujud tilawah? Silakan kalian buka halaman 24, dibuka di pelajaran BTQ-nya. Di halaman 24 dijelaskan ayat-ayat sujud tilawah dalam Al-Quran itu berjumlah 15 ayat yang terbagi ke dalam beberapa surat. Silakan kalian lihat halaman 24, 25 dan 26. Di situ ada contoh-contohnya. Nah, sujud ayat-ayatnya kamu lihat di situ berjumlah 15 ayat dalam berbagai surat. Ya. Seperti contoh di sini ada dalam surat Al-A'raf ayat 206. Ya. Ingat, ketika kamu membaca Al-Quran, ayat Al-Quran yang ada tanda panah seperti ini, kamu lihat seperti tanda panah ke atas atau seperti sajadah ya. Kalau kamu punya sajadah seperti begini, nah kamu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ingat ya, harus melaksanakan sujud tilawah. Pokoknya ketika kamu sedang membaca ayat suci Al-Quran lalu menemukan tanda sajadah, maka kamu disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Lihat dalam surat Al-A'raf, dalam surat Ar-Ra'du, surat An-Nahl ayat 50, Al-Isra 109, surat Maryam 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj juga 77, Al-Furqan dan yang lainnya. Sampai ada 15 ayat. Kamu cek buku kamu di halaman 24, 25 dan 26. Pak, saya bertanya dong, kenapa sih kita harus melaksanakan sujud tilawah? Kenapa kita harus melaksanakan sujud tilawah ketika kita menemukan tanda sajadah ketika membaca ayat suci Al-Quran? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, jika anak Adam membaca ayat sujud kemudian dia sujud, Bapak ulangilah, ketika anak Adam atau manusia kita ketika membaca ayat sujud kemudian kita sujud, maka setan akan menjauh dan juga menangis seraya berkata, duh celakanya, dia diperintahkan untuk sujud kemudian disujud. Maksudnya apa? Ketika manusia diperintahkan sujud, melaksanakan sujud, maka dia berhak mendapatkan surga. Sedangkan aku, kata setan, diperintahkan untuk sujud kemudian aku durhaka, maka aku mendapatkan neraka. Itu. Baik, anak sekalian, perhatikan. Jadi sangat jelas sekali di sini. Jadi ketika kita menemukan tanda sajadah lalu kita melaksanakan sujud tilawah, maka setan akan menjauh dan menangis, dan juga kita berhak untuk mendapatkan surga. Paham ya anak-anak sekalian? Oke. Lalu Pak, bacaan ketika sujud tilawah bagaimana? Apakah seperti sujud biasa? Apakah harus bagaimana cara pelaksanaannya? Baik, Bapak akan jelaskan. Bacaan yang harus kita baca ketika sujud tilawah, ada bacaan pendek, ada bacaan panjang. Ya. Kamu mau pilih yang mana nih? Kalau kamu bisa bacaan panjang silakan, kalau mau bacaan pendek juga silakan. Mana Pak? Ketika sujud tilawah apa aja yang harus dibaca? Ketika kamu melaksanakan sujud tilawah, maka yang harus dibaca boleh ini nih, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh baca ini, atau kamu bisa baca dengan bacaan seperti biasa sujud pada umumnya, yaitu baca subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika kamu nanti mendapatkan atau menemukan
tanda sajadah, maka kamu bisa membaca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu atau subhana rabbiyal a'la. Pak, saya yang panjang nggak bisa, boleh gak yang pendek? Boleh. Ya, yang penting kamu bisa melaksanakan sujud tilawah. Lalu Pak, pelaksanaan sujudnya gimana? Ingat, ketika kamu menemukan ayat yang bertanda sajadahnya, kamu cukup langsung sujud saja. Tidak usah melaksanakan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, atau membaca Fatihah, ruku, ataupun nanti salam. Tidak usah. Jadi ketika kamu nanti menemukan tanda sajadah, kamu langsung sujud, kemudian baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sesudah itu kamu duduk lagi seperti biasa. Sudah cukup itu saja. Jadi sujud tilawah itu sujud yang tidak dimulai dengan takbiratul ihram dan juga tidak diakhiri dengan salam. Beda dengan sujud pada waktu sholat. Kalau sujud pada waktu sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan juga nanti bisa diakhiri dengan salam. Baik anak-anak itu. Jadi nanti nih pengetahuan untuk kamu, begitu kamu nanti di rumah, jangan lupa di rumah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ingat, harus mempunyai adab. Dan diantara adab-adab ketika membaca Al-Quran itu yaitu melaksanakan sujud tilawah. Ingat, adab membaca Al-Quran itu banyak sekali. Ingat, Al-Quran itu kitab suci. Pernah Bapak sampaikan ketika kita pertemuan di home visit ataupun di sekolah, ketika kita membaca Al-Quran itu harus penuh dengan adab. Jangan sampai kita membaca Al-Quran itu seperti baca komik, baca koran, baca majalah, atau baca buku. Dan meletakkan Al-Quran itu, cara membawa dan meletakkan Al-Quran itu berbeda dengan buku-buku yang lain. Ingat ya, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, firman Allah, kitab suci umat Islam. Jadi jangan sampai kita ceroboh dalam membaca, meletakkan atau membawa kitab suci Al-Quran. Mungkin hanya itu saja pertemuan kita hari ini tentang sujud tilawah. Jadi Bapak ulangi, sujud tilawah itu yaitu sujud sekali yang disunahkan ketika kita membaca ayat yang bertanda sajadah. Ingat, hukumnya sunnah. Jadi kalau ada pertanyaan di soal apa hukum sujud tilawah, hukumnya sunnah. Oke, terima kasih anak-anak sekalian untuk pelajaran BTQ tentang sujud tilawah ini. Silahkan buka buku catatannya, lalu buka buku tulisnya, lalu kerjakan halaman 27 yang ada di buku. Jika sudah kamu kerjakan, silakan kirim fotonya ke Bapak. Terima kasih untuk pelajaran BTQ hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.